Hai, terima kasih udah klik video ini. Di kesempatan kali ini kami akan mengajak kamu semua untuk edukasi bahwa ternyata ada tradisi yang sangat unik bahkan di luar nalar. Jadi jangan sampai skip video ini. Tetap tonton sampai akhir video. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di Indonesia, barang siapa yang melakukan hubungan perselingkuhan, pergaulan bebas dan menghamili orang lain akan mendapatkan hukuman. Tapi di beberapa suku yang ada di beberapa belahan dunia mempunyai tradisi seks, agar lebih nyaman kita ganti dengan kata tanam benih. Kebiasaan tanam benih atau hubungan suami istri di beberapa suku tersebut sangatlah tidak wajar dan sangat di luar nalar. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti apakah tradisi tersebut? Yang pertama adalah desa Kamchatka di Rusia. Kamchatka sebenarnya merupakan sebuah semenanjung yang terletak di timur Rusia. Semenanjung ini berada di antara Laut Okhotsk, Samudera Pasifik, dan Laut Bering. Selain itu, semenanjung Kamchatka juga dikelilingi oleh dua pegunungan, yakni Sredini dan Vostochny. Semenanjung Kamchatka dihuni oleh berbagai macam suku, seperti suku Koryak di utara yang merupakan pribumi, lalu ada suku Chukchi, Itelman, Aluti, Achni, Aivens, dan Kamchadal. Setiap suku yang ada memiliki tradisi kuno dan kebudayaan yang berbeda-beda. Beberapa suku di kancah tersebut yang konon kerap menjamu tamunya tak hanya dengan tumbuhan yang memanjakan lidah, namun juga diperbolehkan untuk tuan rumah sepuasnya. Tradisi yang dianggap tabu di tempat lain ini justru menjadi sebuah kehormatan dan rupanya memiliki alasan tersendiri. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari hubungan intim yang dilakukan dengan saudara sendiri atau sejarah yang tentunya membahayakan, karena kabarnya suku-suku yang berada di kawasan Rusia ini kerap berhubungan intim dengan sesama saudara-saudara. Maka dari itu, wanita di suku tersebut harus rela melakukan hal tersebut kepada tamu yang datang. Bahkan jika wanita tersebut berhasil hamil, maka jamuannya dianggap sukses. Wih, enaknya, menang banyak dong kalau bertamu di suku ini. Siapa nih yang pengen bertamu di suku ini? Tulis di komentar ya. Yang kedua adalah suku Kreng di Kamboja, salah satu suku yang memiliki budaya dan ritual yang unik. Suku ini melakukan suatu ritual bagi kaum perempuan untuk membawa sebanyak mungkin laki-laki ke dalam gubuk yang diberikan oleh sang ayah. Masyarakat dunia menilai suku Kreng di Kamboja yang cukup terkenal ini mempunyai budaya atau ritual yang dinilai unik. Tak jarang ada beberapa masyarakat di luar Kamboja yang menilai ritual ini merupakan kegiatan yang tidak masuk akal atau bahkan tidak baik. Ritual yang dilakukan oleh wanita suku Kreng tersebut yaitu, mereka akan mengajak pria ke dalam gubuk untuk menjalin kasih atau bercinta. Gubuk tersebut dibuat oleh sang ayah dari pihak wanita dengan tujuan agar anak perempuan mereka dapat menemukan kekasih dengan ritual itu. Gubuk ini sering disebut sebagai gubuk cinta atau pondok cinta yang diberikan oleh pihak keluarga kepada anak perempuan mereka setelah berumur 15 tahun atau telah menstruasi. Tradisi ini masih berjalan hingga sekarang, menjadikan tradisi ini membuat heran masyarakat dunia yang telah mengalami banyak perubahan dan meninggalkan budaya sendiri. Namun, di samping tradisi unik ini, pemberian gubuk cinta memiliki makna lain. Tujuan keluarga memberikan gubuk cinta sebagai tempat tinggal baru bagi anak perempuan mereka adalah agar sang anak mendapatkan privasi dan ruang bersosialisasi sendiri dengan lawan jenisnya.
Gubuk cinta juga disebutkan sebagai tempat bagi anak perempuan suku Kreng untuk mendapatkan pengalaman bercinta dengan lawan jenis untuk mencari jodoh. Pria yang masuk ke dalam tempat tinggal wanita suku Kreng ini akan diberi waktu semalam untuk menghabiskan waktu bersama hingga sang anak mendapatkan cinta sejatinya. Dengan seperti ini, perempuan suku Kreng bebas untuk menikah dengan siapa saja. Yang ketiga adalah suku Himalaya. Diketahui suku Himalaya ini adalah suku yang mendiami wilayah pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya sendiri tersebar di 5 negara yakni India, Bhutan, China, Pakistan, dan Nepal. Nama pegunungan Himalaya tentu tidak asing lagi di telinga banyak orang. Hal ini karena pegunungan Himalaya merupakan gunung tertinggi di dunia yang terletak di Asia. Selain unik karena bermukim di kaki pegunungan tertinggi di dunia, suku Himalaya juga dikenal unik karena memiliki tradisi sendiri sebelum menikah. Pada suku di Himalaya mereka percaya bahwa seorang gadis harus berhubungan badan pada setidaknya 20 pria untuk mendapatkan pengalaman dalam hubungan ranjang. Bukan itu saja, bagi suku Himalaya menikahi perempuan perawan dipercaya akan membawa nasib yang kurang baik bagi keluarga tersebut. Indikator seorang wanita menarik pada suku Himalaya ini adalah jika ada banyak pria yang pernah menjamak atau berhubungan intim bersamanya. Minimal seorang wanita pada suku ini pernah bersama dengan 20 pria dan menghabiskan malam bersama mereka. Weh enak banget ya di sana. Ayo, siapa yang mau daftar jadi orang suku Himalaya? Hehehehe. Jika hal tersebut mampu dilakukan si perempuan, maka perempuan ini akan dianggap sebagai sosok yang menarik. Hal ini diharapkan si perempuan dapat memiliki banyak pengalaman untuk melayani suami setelah menikah. Bukti bahwa seorang perempuan pernah menjalin hubungan ranjang dengan seorang pria adalah diberikannya tindikan atau gelang dari tetua desa. Setelah melakukan hal tersebut, seorang gadis dinyatakan layak untuk menikah. Yang keempat adalah suku Sironi di Bolivia. Suku Sironi di Bolivia, negara di Amerika Selatan penghasil kopra dan timah terbesar di dunia. Masyarakat Sironi banyak berdomisili di Bolivia Timur. Mereka memiliki tradisi yang unik sebelum melakukan hubungan tanam benih. Seseorang harus mencari kutu di tubuh orang lain dan memakannya. Serangga yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut dipercaya memiliki khasiat untuk merangsang dan menambah kemampuan saat melakukan hubungan seksual. Menurut cerita, jika seseorang memakan serangga itu maka akan bisa melakukan hubungan badan selama 6 jam tanpa henti. Bisa dikatakan bahwa suku Sironi Bolivia Timur ini memiliki foreplay maraton dan gila saat dilakukan. Menurut penelitian kesehatan, tak hanya serangga yang dapat meningkatkan hasrat seksual. Ada pula makanan seperti coklat, almond, ginseng, alpukat, dan stroberi. Yang kelima adalah salah satu warga yang ada di suku Mandi, Bangladesh. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak di masyarakat suku Mandi Bangladesh ini menganut struktur matrilineal, artinya perempuan adalah kepala rumah tangga, dan semua harta benda diwariskan melalui garis perempuan. Dalam sistem ini ternyata bisa berbagi suami atau poligami. Hal yang unik, sang pria atau suami akan memberi istri, ibu dan anak. Seperti yang dilakoni oleh wanita bernama Ola Dalbo dalam kisahnya, dia sudah menjadi istri dari pria bernama Noten. Pernikahannya terjadi ketika dia berusia 3 tahun. Mengejutkannya, dia menikah dengan ibunya saat perayaan pernikahan. Ini mengikuti tradisi suku Mandi matrilineal, ibu dan anak menikah dengan pria yang sama. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak ini untuk memenuhi kebutuhan seksual suami saja, tetapi juga membantu sang ibu untuk menjaga kekayaan mereka.
Ibu dan anak perempuannya akan menanggung dari laki-laki yang melahirkan banyak anak dan mengumpulkan harta untuk keluarganya. Oleh karena itu apabila sang ibu telah meninggal ia akan meneruskan kepemimpinan dalam keluarganya pada sang anak perempuan. Dan anak perempuannya tersebutlah yang akan menjaga properti maupun kekayaan keluarga mereka. Itulah beberapa tradisi yang paling tak lazim di dunia. Bagaimana menurut pandangan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Suatu perbuatan sakral dan tidak boleh sembarangan. Apalagi dilakukan dengan tanpa adanya ikatan sah secara agama dan hukum. Cukup sekian perjumpaan kita, sampai ketemu di segmen berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat bikin video-video baru. Tetap sehat ya.